istiqomah mendoakan orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, guru kita. Mudah-mudahan semuanya yang kita sudah lakukan malam hari ini diijabah, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang ikhlas, yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Kembali pada malam hari ini saya akan mengkaji tentang isi atau intisari daripada kitab Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin, karya daripada Imam Nawawi Al-Bantani ya. Nah, ini Imam Nawawi ini adalah seorang ulama, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama Islam yang luar biasa ya Pak ya. Beliau mencari ilmunya, menimba ilmunya di kota Makkahul Mukarramah sampai 20 tahun lebih ya. Ini luar biasa ya. Sehingga karya-karya beliau salah satunya adalah mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana kitab ini adalah isinya sangat baik sekali, banyak hadis yang sahih yang dibahas di sini. Malam hari ini saya akan bahas tentang tata cara tidur dan berbaring. Ya, jadi inilah yang kadang-kadang kita tidak menyangka kalau seandainya Islam ini ternyata tidak hanya membahas soal surga dan neraka saja, sampai ibaratnya Islam ini ajarannya sangat universal ya, sangat luas, membahas berbagai hal soal dunia maupun akhirat, soal kesehatan, soal kehidupan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan kesehatan ini luar biasa. Jadi ada tata cara tidur dan berbaring yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sumbernya adalah wa'anil Barri ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila al-firashi nama ala shikihi al-ayman. Ilail hadis yang artinya bahwa dari Al-Bara Al-Azib berkata, apabila Rasulullah SAW berada di tempat tidurnya, hendak tidur, maka beliau miring ke sebelah kanan. Ya, bahkan ada doanya di sini. Ya, miring sebelah kanan ada doanya. Doanya disebutkan di sini, Allahumma aslamtu nafsi alaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa faddaltu amri ilaika ya, yang artinya kalau tidak salah, ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, menghadap mukaku kepadamu, dan menhindarkan punggungku kepadamu, dan menyerahkan semua urusan kepadamu dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan, saya beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nah, ini Rasulullah tuh biasanya kalau tidur menghadap Kanan. Secara medis ternyata berdasarkan penemuan penelitian para dokter, jadi kalau kita tidur miring ke kanan Pak, itu membantu proses pencernaan kita ya. Bahkan dari para ahli penyakit jantung mengatakan bahwa kalau kita tidurnya miring ke kanan, itu proses kelistrikan di jantung itu luar biasa katanya, normal gitu ya. Nah, ini luar biasa, ini jarang sekali terjadi. Jadi di antara tidur yang terbaik antara miring kanan terus telentang sama kiri, yang terbaik ke kanan. Tapi pun tidak kemudian itu sebuah harga mati gitu loh. Ya Ustadz, kita kan kalau tidur misalkan kalau malam-malam mana ingat saya ke telentang, mana ingat saya ke kiri gitu kan. Nah, tapi
minimal ketika angkat-angkatan mau tidur ke kanan, ya. Tapi juga ini tentu untuk pasutri pasangan muda-mudi suami istri yang muda, ya harus dikasih pengertian gitu. Khawatirnya nanti ketika abangnya nengok ke kanan, ya terus istrinya lagi nengok ke kanan terus dia dipantatin jadi masalah jadinya, bener nggak? Benar. Tapi kalau seandainya istrinya dikasih tahu dulu, ya, wah istriku, saya telah mendapatkan ilmu kalau tidur miring ke kanan, saya itu katanya bagus banget buat membantu pencernaan proses dalam tubuh kita, termasuk lancarnya darah dalam pompa jantung kita, itu luar biasa. Itu berdasarkan sunnah Rasul. Kalau nggak dikasih tahu, udah jadi malapetaka itu, ya, jadi berantem lah, dikira udah nggak sayang lah, sampai macam-macam urusannya jadi panjang. Nah maka ini tentu ya perlunya keterbukaan kita. Ini masalah tidur aja sampai diatur ya untuk senantiasa miring ke kanan gitu ya. Nah ini kemudian ada juga hadis yang mengatakan dari Aisyah radhiallahu anha, dia berkata bahwa Nabi Muhammad biasa mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Jika fajar telah menyingsing maka beliau sholat 2 rakaat yang tidak terlalu lama. Kemudian berbaring pada pinggang sebelah kanan sampai muazin datang mengumandangkan azan subuh. Nah, luar biasa. Ya, jadi beliau ini luar biasa ya, seorang Rasul nih yang perlu kita contoh istiqomah. Kita ini kadang-kadang kurang istiqomah. Ya saya sendiri kadang-kadang kalau datang capeknya ya, akhirnya juga ini ya, itu sih manusiawi ya Pak ya. Betul Pak. Yang disayangkan kalau seandainya di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada kerjaan, tidak sampai sehat walafiat. Nah kemudian kita tidak berusaha untuk hadir acara-acara yang mulia seperti ini, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena Masya Allah kita tuh harus ibda binafsi, koreksi diri. Kadang-kadang kita untuk soal urusan di dunia seharian loh Pak kita, bener nggak? Iya, nyari seharian, nyari uang, nyari maisha, nyari harta seharian. Toh nanti mati juga dibawa kagak, yang mati ini masih hidup kan, ya kan? Nah, jadi kita supaya ada semangat untuk istiqomah, ke situ kita mindsetnya. Iya. Saya kalau main HP, buka HP bisa berjam-jam atau setengah jam aja, untuk ngaji berat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus lawan tuh iblis, ya Masya Allah. Ya, jadi iblis itu menggoda manusia dari 4 arah bapak-bapak. Ya, ada arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Ya, nah ini kalau yang berbahaya kalau kita digoda sama iblis dari arah kanan. Apa maknanya? Bahwa iblis itu menggoda manusia kalau dari arah kanan, menjadikan manusia itu hubbud dunia, cinta dunia. Ya, saking cintanya kepada dunia sehingga kadang-kadang kegiatan kayak gini ini diremehin. Apaan ngaji malam Jumat? Gitu-gitu doang, begitu. Ini berbahaya, ini iblis ini. Ini iblis ini. Ya, jangan sampai kita kalah sama itu. Minimal kita berusaha, kalau badan kita sehat, berusaha untuk sholat berjamaah. Ini. Nah Rasulullah tuh tiap malam Masya Allah sholat tahajud sampai 11 rakaat. Tadi disampaikan ya, oleh istrinya loh Pak, ini sumber hadis dari istrinya. Segala hadis yang sumbernya dari istri baginda Nabi itu adalah sahih. Karena apa? Karena itu istri itu yang tahu kehidupan Nabi setiap hari dan tidak mungkin bohong gitu ya. Beliau tuh ibaratnya istrinya juga sudah tarbiyah, sudah terdidik oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Setelah sholat malam 11 rakaat menjelang subuh ya, itu juga beliau sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian sambil menunggu muazin datang sholat subuh, beliau rebahan kalau bahasa kita mah ya, mengiring ke kiri, mengiring ke kanan gitu ya. Nah ini ya namanya Rasulullah ya, capek juga kadang-kadang ya. Nah gitu, bedanya begitu. Kalau kita miring ke kanan, bablas bangunnya jam tidur lagi. Iya bener. Kalau Rasulullah Masya Allah, ya ini yang tentu kita jaga ya Pak ya. Makanya saya juga jujur kadang-kadang suka sedih juga Pak. Sehingga apa?
musola yang sudah secakap Iya. ini miskin dengan kegiatan agama. Oleh karena apa? Memang saya memaklumi ya. Jadi usia-usia 40, 42, 43, 45 ini usia-usia pemburu dolar. Ya, usia-usia itu ya. Iya. Nah, jadi apa ya? Sibuk. Nah, tapi saya berharap sesibuk apapun kita usahakan untuk memakmurkan sholat, untuk hadir sholat berjamaah, ya. Ini berusaha, ya. Apalagi kegiatan seperti ini. Kalau seandainya nih kita kemudian misalkan ngikutin hawa nafsu, pengen mah kita kayak tadi pulang aja ya. Iya. Iya, tapi di situ istiqomahnya di mana begitu?